Sekretaris Prodi mendampingi Bapak Ibu untuk apa saja yang bakalan ditanyakan oleh asesor yang eksternal terkait tentang alumni, mahasiswa, dan pengguna lulusan. Apakah terdengar Bapak Ibu suaranya? Ya, jelas. Terdengar, Ibu. Terdengar. Oke, boleh izin saya screen? Saya bisa. silakan. Nah, jadi kebetulan nanti semoga sama dengan agenda yang sudah di-share oleh asesor eksternal terkait itu kegiatan asesmen lapangan dari pembukaan itu, kemudian sampai akhir dengan sesi alumni ini ada beberapa hal. Alumni dulu ya Pak Rido? Atau mahasiswa dulu? Alumni. Oke. Nah, si Oyeng. Oke, siap. Kita mulai dengan itu sesi alumni. Jadi Bapak Ibu nanti yang ditanya itu biasanya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, intinya sampaikan saja yang positif-positifnya saja, yang kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan. Misalnya ditanya yang pertama itu terkait keterlibatan, ini ada keterlibatan alumni. Jadi keterlibatan alumni selama menjadi setelah menjadi alumni ini untuk pengembangan program studi PPG, misalnya dilibatkan dalam kegiatan workshop atau misalnya pertemuan untuk MOU. Nah, seperti itu sampaikan. Kemudian harapannya apa? Harapan besar untuk program studi PPG. Itu juga ditanya biasanya. Misalnya harapannya bisa itu program studi PPG ini selain Daljab bisa untuk yang itu PPG yang mandiri itu Pak? Rajab. Ya, Prajab misalnya seperti itu, atau diarahkan yang positif. Nah, yang diarahkan positif harapannya. Begitu pula kepuasan, bagaimana kepuasan alumni sudah menempuh PPG-nya di UIN Raden Patah Palembang. Misalnya dari segi dosennya semuanya aktif mengajarkan, membimbing, kemudian dari segi pelatihannya, workshop terkait pengembangan itu media pembelajaran diajarkan, kemudian dari segi admin, kemudian tenaga pendidiknya itu sudah sesuai, sudah memberikan instruksi yang jelas. Intinya sampaikan yang positif-positif. Kepuasannya selama menjadi alumni. Kemudian masukan apa yang diberikan kepada program studi PPG. Begitu juga untuk pengguna lulusan, ditanya dari keterlibatan pengguna eksternal, pengguna lulusannya, kemudian harapannya, kepuasan dan masukan. Nah, untuk program studi PPG. Jadi biasanya ada pertanyaan yang menjebak Bapak Ibu. Misalnya harapannya itu fasilitas tiba-tiba kan. Nah, ditanya pasti langsung kita nanti ada yang misalnya ada pengalaman buruk untuk disimpan dulu Bapak Ibu, jangan disampaikan pada saat ditanya oleh asesor eksternal. Jadi sampaikan yang baik-baik semua, fasilitas oke. Kemudian selama proses PPG kami tidak mengalami hambatan, mungkin hambatannya hanya pada LMS saja, misalnya itu banyak yang akses jadi lambat atau seperti apa. Jadi tidak usah menyampaikan hal-hal yang buruk, sampaikan saja yang baik-baik. Catatan yang paling penting adalah sampaikan yang baik-baik, kemudian sesuai dengan untuk kemajuan program studi PPG ini. Jadi kalau itu respon dari alumni dan pengguna eksternal atau pengguna lulusan itu baik, maka akan memudahkan untuk mendapatkan nilai yang baik juga untuk program studi PPG. Kadang juga ditanya Bapak Ibu terkait itu kalau alumni juga seperti mahasiswa kadang ditanya dosen terfavorit.
dosen terfavorit yang Bapak Ibu pilih. Nah, bisa juga Bapak Ibu menjawab dua hal, bisa jadi sebutkan nama dosennya, misalnya banyak Bapak sebutkan dosen-dosennya, atau semua dosen menjadi favorit saya misalnya, karena dosen-dosen di PPG ini sudah mengajarkan kami ini, boleh disampaikan. Jadi boleh kita memilih satu dosen, jangan satu Bapak Ibu, kalau bisa lebih dari satu. Kalaupun asesor meminta satu saja katanya, kadang asesor meminta sebutkan satu dosen yang menjadi favorit Bapak Ibu. Nah, itu boleh disampaikan. Tapi kalau mau menjawab semuanya menjadi favorit saya Bapak atau Ibu, boleh. Gitu. Ada juga pertanyaan terkait itu. Nah, karena ini kan PPG-nya Daljab itu online semua ya Pak Rido kan? Ya. Ya, Jadi online. fasilitasnya terkait ini Zoom inilah. Dan mereka kan tidak tatap muka sama sekali, PPL-nya juga ke lapangan, surat menyurat sampaikan kami. Kalau soal surat menyurat itu cepat tanggap, kemudian ketua program studi dan sekretaris prodi serta admin itu kooperatif dan lain sebagainya. Intinya sampaikan yang baik-baik. Begitu pula di alumni Pak Rido. Di alumni itu konfirmasinya keterlibatan, bukan alumni, sesi dengan mahasiswa itu konfirmasi keterlibatan juga yang ditanya. Keterlibatan selama menjadi mahasiswa dalam bentuk apa? Misalnya kami datang ke sekolah untuk MOU. Di situ kebetulan ada mahasiswa kita, yang mahasiswa PPG. Jadi kami terlibat langsung dalam pertemuan MOU tersebut misalnya, atau mahasiswa juga dilibatkan dalam workshop, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kemampuan dalam membuat media pembelajaran, bahan ajar, kemudian modul ajar, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi selama menjadi mahasiswa. Kan kemarin disampaikan prestasinya ada yang lokal dan nasional ya Pak, di LED. Nah, itu sampaikan yang mahasiswa-mahasiswa itu prestasinya dalam bidang apa. Nah, ada di sini tidak Bapak mahasiswanya yang akan diwawancara oleh asesor? Ada Pak Jerin situ Bu. Nah, Pak Pajrin yang mendapatkan prestasi tersebut, apakah dalam bidang apa, dijelaskan. Kemudian bagaimana pelayanan admin, pelayanan tendiknya, pelayanan prodinya, itu disampaikan. Kemudian kepuasan mahasiswa menjadi mahasiswa. Nah, jadi dalam hal itu saja biasanya konfirmasi tentang keterlibatan, kemudian prestasi, pelayanan administrasinya, dan kepuasan mahasiswa selama menjadi mahasiswa. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah itu ada yang kurang penjelasannya, atau di pengguna lulusan juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait bagaimana itu memasukkan untuk program studi PPG terkait luaran perguruan tinggi. Jadi misalnya harapannya ke depan itu seperti apa. Terkadang mahasiswa pun juga ditanya harapan dan masukannya untuk program studi. Nah, mahasiswa ada yang random pertanyaan dari asesor itu kadang bertanya terkait dengan visi keilmuan. Terkadang juga ditanya Bapak Ibu. Nah, tapi kebanyakan tidak ada. Tapi ada beberapa pernah kami mengikuti asesmen lapangan, ada asesor bertanya langsung, hafal tidak dengan visi misi, langsung bertanya ke situ. Tiba-tiba kan, padahal yang ditanya itu terkait dengan keterlibatan, prestasi, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa. Bagaimana Pak Rido? Apakah ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu Bu, kalau ada hal-hal yang lain enggak Bu ya? Hanya seputar. Itu. Kemudian apakah mahasiswa ini juga ikut nanti yang
Mikro. praktek mikro ya. Aku juga ikut, Bu. Aku juga ikut. Ini Ibu Hairul Niswa. Ibu Iya, dokter. dari Ibu dokter. Kalau itu aman, biasanya cuma mendengarkan dosen itu mengajar. Soalnya kalau ada pertanyaan boleh sampaikan. Itu hanya seperti itu saja. Yalah, keluar be. Keluar deh. Kalau kepala sekolah itu cak mana Pak? Bu Asri. Untuk kepala sekolah yang diundang itu. Wawancara tentang apa? Kalau kepala sekolah yang diundang itu untuk mitra kan? Iya, benar. Iya. Ridho ya. Untuk mitra, biasanya mitra ditanya bagaimana mahasiswa itu kegiatan apa yang dilaksanakan di sekolah Bapak, misalnya PPL 1, PPL 2, PPL 3. Kemudian mahasiswa yang itu di sekolah Bapak ada berapa, biasanya ditanya juga seperti itu. Kegiatannya apa saja disampaikan. Iya. Kemudian sudah berapa lama Bapak itu menjadi mitra program studi PPG ini? Itu ditanya. Oh. Akreditasi sudah A yang dipilih kan Pak? Iya, benar. Ya benar. Jadi keterlibatannya dalam hal apa saja? Apakah selain PPL itu ada lagi keterlibatan dari mitra itu? Oh. Biasanya kami selain itu PPL ada juga misalnya kami dilibatkan untuk tempat untuk Prajab. workshop misal. Ya, oh, ya. Ya Prajab. Prajab ada Bu. Oke, seperti itu. Oke, siap. Jadi pertanyaannya sekitar PPG itulah Pak. Dari itu kapan mulai kerjasama, kemudian berapa lama sudah melaksanakan kerjasama kemitraan, kemudian mahasiswa sudah berapa mahasiswa yang di situ, kemudian kegiatannya apa saja. Oke, siap. Bahkan itu bagaimana itu administrasinya, maksudnya bagaimana selama ini menjadi mitra, apakah sudah sesuai seperti itu? Apa itu? Kepuasan menjadi mitra. Iya. Ya. Hanya segitu biasanya Pak. Oh, jadi masalah kemitraan Bu Oh iya Pak, di sekolah Bapak juga ada guru pamong yang ditunjuk tidak Pak? Kalau Farid. kalau guru agama tidak ada Bu, tapi kalau guru kelas ada. Guru kelas. Sampaikan saja guru pamong juga itu kerjasamanya juga itu menyediakan guru pamong. Kami terlibat itu salah satu guru kami atau beberapa guru kami menjadi guru pamong di program studi PPG UIN Tata Palembang. Oh iya. Oke, Ya karena yang disampaikan yang sesuai yang baik-baik intinya Pak. Bagaimana selama ini itu bekerja sama dengan itu PPG UIN. Sampaikan, kami sangat senang diajak kerjasama, kemudian ini itu semuanya lengkap, administrasi lengkap, itu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan itu, dengan apa itu biasanya tuh rubriknya sudah sesuai dan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Jadi kalau misalnya ada unek-unek, sebenarnya ada unek-unek tidak usah disampaikan, mohon dengan sangat Bapak Ibu. Jadi jangan disampaikan yang buruk-buruk, saya sampaikan yang baik-baik Bapak Ibu. Oke, siap. Makasih Bu. Nah, terima kasih Bapak bantuannya untuk PPG. Ya, sama-sama Bu. Mungkin hanya itu Pak Wido. Ya, Ibu. Terima kasih. Mungkin Ibu Ibu kalau ada yang mau disampaikan untuk prepare mengajar besok Ibu. Prepare mengajar. Oh ya, boleh tidak sedikit simulasi untuk yang mahasiswa dan alumni serta pengguna lulusan? Halo Pak. Masih banyak yang ini Bu, mungkin masih banyak yang di sekolah, masih banyak yang konten. Oh jadi ya ini ada beberapa Ibu Ayus Linda, kemudian ada Pak Ibrahim, tadi mungkin juga bisa jadi
Nanti. pada saat nanti mengajar. Oh, ini ada juga yang kami kenal Bapak Ibu Nyimas Atika Hodijah. Ya. Ibu Eman, hadir Bu Asri. Bu Asri, lama nak ketemu. Ya Allah, alhamdulillah ketemu ya. Zoom akhirnya ketemu di UIN. Kuliah. Ada Bu Dr. Khairun Niswa, nanti persiapan mengajar itu penilaiannya terkait tentang proses belajar mengajar itu ada 9 sifat pembelajaran itu integratif, holistik, melibatkan mahasiswa, berpusat pada mahasiswa itu ada 9. Nanti kami share di Pak Rido, nanti boleh Pak Rido nanti share kepada Ibu Dr. Khairun Niswa. Jadi kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah, ini sesi dengan dosen. Kalau dengan dosen sampaikan saja nanti bagaimana kinerjanya, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen. Kalau mengajar itu siapkan juga Bapak sama Ibu untuk rubrik penilaiannya kan sudah masing-masing ada, kemudian kontrak perkuliahan, materinya, misalnya materinya ada PPT atau video, boleh disiapkan. Kemudian siapkan juga untuk ruangannya. Jangan ruangannya itu dari hari ini boleh disiapkan Bapak atau besok. Karena biasanya dia tuh hari kedua untuk praktek proses belajar mengajar. Kemudian kalau bisa pembelajarannya interaktif, berpusat pada mahasiswa, kemudian holistik. Holistik itu ada unsur kognitif, ada psikomotorik, dan itu afektif juga. Kemudian ada contoh-contoh kontekstual. Jadi intinya sesuai dengan 9 sifat pembelajaran itu lengkap. Kemudian administrasinya lengkap, perangkat pembelajarannya juga lengkap. Nah, kalau sudah lengkap semua itu aman. Di sini kami izin share lagi untuk kegiatan pembelajarannya ya. Namdik PPG. Nah, di sini. Jadi kegiatan pembelajarannya itu di kriteria 6. Nah, ini. Nah, jadi yang ditanya itu nanti juga apakah pembelajaran itu sudah interaktif, holistik, integratif, saintifik. Saintifik itu misalnya itu menggunakan referensi atau riset-riset terbaru terkait proses pembelajaran, misalnya itu menggunakan jurnal, artikel, kemudian kontekstual, jadi ada contoh-contoh kontekstual, kemudian tematik, efektif, kolaboratif. Nah, melibatkan mahasiswa secara kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa ini. Ini Bapak ya. Ada di matrik Pak Rido. Jadi RPS-nya harus mencakup ini juga. Tapi biasanya santai, yang penting itu menguasai materi. Kalau menguasai materi aman, dosen-dosen kita itu sangat handal terkait hal itu. Intinya tempatnya dulu dipersiapkan dan mahasiswanya. Karena kejadian yang kemarin itu, prodi yang kemarin itu pas mau praktek PBM, proses belajar mengajar itu PBM ya, belum siap, itunya infokusnya belum siap, laptopnya belum siap, materinya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Jadi pas tinggal praktek saja. Lagi kita ada kelupaan tadi, mahasiswa juga pasti ditanya itu dari pendalaman materi apa saja yang menjadi kendala, apa yang menjadi kelebihan, kemudian dari segi review pembelajaran, kemudian peer teaching-nya, ujian komprehensif sampai pada PPR. Nah, kurikulum yang terakhir ini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bapak. Berarti sudah menyusun modul ajar bahasanya tuh.
itu nanti dijelaskan kalau mereka minta penjelasan lebih lanjut terkait itu. Biasanya keterlibatan mahasiswa kita atau alumni di PPG itu seperti apa, Bapak? Pak Ridho. Nanti biar mahasiswanya ada gambaran jawaban. Gimana Bu? Keterlibatan mahasiswa selama menjadi mahasiswa, apa yang dilibatkan program studi PPG dengan mahasiswanya tuh? Jadi kalau yang dekat, pertama mahasiswa ini memang menjadi corong ke pemerintah daerah dalam rangka untuk masalah administratif terkait dengan beasiswa PPG. Yang menjadi mitra dalam rangka kegiatan ICT, Bu. Kemudian juga moderasi. Nah ini memang kita paksa nih, dalam tanda kutip kita paksa untuk terlibat berkaitan dengan topik. Nah berarti Bapak Ibu jawabannya mengarah ke 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ridho. Jadi misalnya ditanya keterlibatan alumni, keterlibatan mahasiswa dalam hal menjadi untuk MOU ke pemerintah daerah kan. Kemudian dilibatkan dalam workshop moderasi beragama. Kemudian itu media pembelajaran dan ICT tadi. Nah itu. Kemudian apalagi ya tadi, kalau ke mitra itu apa saja yang biasanya diminta, Pak? Jadi kalau mitra yang dekat Bu, dia ini diajak untuk mengajar lokakarya. Itu. Jadi perlu Pak Ibrahim tadi sampaikan sama Pak Ibrahim. Jadi selain itu PPL untuk mengajar lokal karya ya, guru pamong ya. Guru pamong. Ya. Guru pamong. Ya, oke. Ya Pak. Berarti boleh itu disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak sepertinya Pak Ridho. Paham ini kayaknya. Ya, yang penting itu untuk menjadikan program studi PPG ini mudah-mudahan terakreditasi baik sekali. Bantuan Bapak Ibu itu sangat berharga karena apapun yang disampaikan Bapak Ibu itu akan menjadi catatan bagi asesor untuk menambahkan nilai atau mengurangi nilai seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang ingin disampaikan, unek-unek itu sampaikanlah sama ketua prodi dan sekretaris prodi. Tapi kalau untuk ke asesornya yang baik-baik, yang pelayanannya luar biasa, handal, kemudian itu administrasinya lengkap, kemudian selama menjadi mahasiswa itu yang bagus-bagus disampaikan, dosennya kreatif, dosennya inovatif, pembelajarannya menarik, kemudian diajarkan skill dan hard skill dan lain sebagainya. Intinya disampaikan yang baik-baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga berkenan, semoga Bapak Ibu sehat selalu, bisa membantu program studi PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada beberapa lagi yang diinformasikan. Satu diantaranya ketika pelaksanaan micro teaching ya di kelas kecil nanti, kan Bapak Ibu untuk berperan aktif. Satu, sepertinya terlibat. Nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, sepanjang Bapak Ibu punya pemahaman tentang apa yang ditanyakan, kemudian respon di dalam sebuah proses pembelajaran itu, mohon untuk semaksimal mungkin. Jadi jangan, kalau bisa jangan ada jeda. Kalau dosennya siapa yang bertanya, silakan bertanya. Siapa yang mau merespon, silakan merespon. Jangan sampai ada jeda sehingga ritme belajarnya bagus dan mulus. Ini tuh Bu ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tuh ininya Bu. Ya benar Pak. Oke. Benar Pak Ridho. Oke, Alihan,
Masih ada Pak? Masih menyimak Pak Lian? Masih. Oke. Sudah sampai di kampus B nih. Ya silakan Kak, di closing kemudian ditutup. Oke, baik. Terima kasih. Pak mau nanya, Pak. Boleh, silakan Bu. Iya, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mewakili dari teman-teman. Jadi besok itu sketsanya itu kami tuh datang terus langsung bisa ke tempat apa pembukaan dulu atau gimana dulu Pak sebelum acara-acara selanjutnya itu Pak gambarannya. Ya Ibu, kan di di undangan itu sudah ada rondon. Memang di rondon itu kalau di jadwal jam 2 Ibu. Cuman kita minta teman-teman mahasiswa itu sudah standby mungkin dari jam 1 ya, atau kalau paling lambat setengah 2. Nanti menunggu arahan. Begitu disuruh masuk di dalam ruangan, itulah sebenarnya sesi mahasiswa alumni tadi. Ada jadwal pembagian itu. Nah di hari kedua Kamis pas pagi itu kegiatan praktik mengajar. Diharapkan itu sebenarnya sudah dibagi dua, ada yang alumni, ada yang mahasiswa. Nah kita harapkan ya kalau bisa Bapak Ibu, ini sekali ini Bapak Ibu membantu kita prodi PPG kalau bisa 15-15-nya hadir gitu. Kita harapan kita jadi semakin ramai kan, semakin ini, dan bentuk dukungan dan support dari teman-teman mahasiswa alumni betul nampak gitu, terlihat. Ini besar harapan kami Bapak Ibu. Cuma memang tadi tanda kutipnya memang nunggu Ibu. Kita paham apa yang Bapak Ibu inginkan, kalau pacak begitu datang langsung Pak karena banyak gawe gitu kan. Tapi mohon sekali ini dengan sangat Bapak Ibu untuk merelakan waktunya. Kita kemarin ketemu 3 bulan disuruh datang mau gitu kan ya, pagi sampai sore. Kalau sudah jadi alumni nggak mau nih. Bahaya nih. Siap. Dengan harus ini kalau bisa insyaallah mohon pagi nggak usah datang, siang saja datang ya, mulai dari jam 12 jam 1 lah ya, jam 1 setengah 2 kalau lama setengah 2, tapi jangan setengah 2, nanti setengah 2 datangnya jam 2. Jam 1 itu nanti kita diskusi ngobrol gitu. Terus ini mungkin baru mulai itu sekitar jam 2. Tapi tadi kita nggak bisa juga bilang jam 2, mana tahu dimajukan gitu kan. Nah maka stay dari jam 1 sampai jam 4, paling lama sampai jam 4. Besok paginya jam 8 sampai jam 9:40 sebenarnya. Nah begitu sudah selesai sudah, kalau Bapak Ibu mau bubar silakan, nggak apa-apa, nggak usah ikut sampai akhir, nggak apa-apa. Nah di sela waktu itu mohon untuk disediakan waktu Bapak Ibu. Mana tahu gitu selesai nanti sertifikatnya langsung dibagi ya Pak Fajrin ya. Nak buka bareng Pak kami Pak. Besok tuh buka bareng. Nak buka bareng. Buka bareng Pak kami. Nak buka bareng Akpai. Nah, itu langsung buka bareng. Itu saja Ibu. Ada lagi Ibu? Anjrin. Jadi mohon betul Bapak Ibu, Pak Ibrahim lah ya sama Pak Fajrin ya, yang lokasinya di Palembang, mohon diberi pengertian teman-teman. 1 hari 2 hari ini betul-betul direpotkan Bapak Ibu. Ya, perjalanan jauh dan kesibukan yang terganggu. Mudah-mudahan menjadi amalia dan jariah bagi Bapak Ibu. Pak Alian, silakan Pak Alian. Satu lagi Pak Rido, mungkin ada pertanyaan kawan kita yang terkait dengan prestasi. Nah bingung dia kaki yang mahasiswa ini prestasi, jawabnya apa kaki katanya? Ibu. Halo? Prestasi. Iya. Kan biasanya kalau misalnya ditanya tentang prestasi ya disampaikan saja Kak. Jadi prestasi itu ada 2, akademik dan akademik. Bisa juga misalnya bilang misalnya tulisan Bapak Ibu diterima itu kan juga sebagai sebuah penghargaan ya. Misalnya ikut kalau yang sekarang tuh misalnya guru penggerak gitu, kemudian menjadi fasilitator
kemudian menjadi narasumber terkait dengan ilmu-ilmu tertentu ya, walaupun di luar bidang Bapak Ibu, misalnya kemampuan ICT. Ini juga saya pikir itu bagian dari menggambarkan bahwa produktivitas mahasiswa kita ini memang betul-betul ada itu dimiliki. Jadi bukan hanya sekedar prestasi akademik yang berkaitan dengan keilmuan, tapi juga mungkin hal-hal yang lain yang kita pandang bahwa itu berharga bagi kita ya, berharga bagi kita. Saya pikir mungkin itu Pak Alihan. Saat ini yang memang kita miliki ya. Itu tambahan di samping yang ada di LED ya Bapak Ibu. Mohon nanti Pak Rido nanti untuk men-share kepada mahasiswa yang prestasi yang ada di LED tambahannya. Terima kasih. Itu Pak Alihan. Oke, Pak Alihan. Cukup. Ya, Pak Rido ya. Izin Kak Alihan. Silakan Bapak Jirin. Tadi ya prestasi kan misalnya pernah buat buku, bisa ngisi pelatihan jurnal, misalnya apa menerbitkan artikel, jadi apa misalnya pelatih presiden. Itu. Halo, Kak? halo. Cukup nggak 4 tadi? Oke, Pak Jirin. Nah, seperti itu Bu Asri. Sebenarnya Bu Asri, salah satu contohnya memang yang kita data ini kan selama ini berkaitan dengan kemampuan yang kaitannya dengan bidang Bu. Karena data itu kita dapat dan kita ambil dari portofolio. Tapi keseharian kawan-kawan ini sebenarnya lebih produktif dari itu karena dipandang itu tidak sejalur dengan bidang atau bukti dan seterusnya tidak ada. Nah, sehingga nggak sampai gitu. Nah, pada saat dia wawancara, boleh nggak? Boleh. Boleh Pak. Ya, kalau kita siapkan sendiri portofolio kemarin kan sesuai dengan yang aku sebutkan tadi. Boleh ya, Bu ya. Boleh Pak. Bahkan menjadi tambahan misalnya kurang di penilaian kita nanti di LG. Misalnya ada bukti Pak untuk tambahan untuk prestasi akademik dan akademik bahkan internasional kemarin kan ada yang belum penuhi, itu boleh ditambahkan. Bahkan disampaikan dengan asesor. Banyak Pak Jirin itu internasional Iya, Pak Jirin itu. Disiapkan saja Pak. Jadi masukkan di dalam Internasional. bisa langsung dikasih Pak Jirin. Disiapkan saja nanti. Dan apa ya Pak Jirin? Kau diakui kamu. Dimasukkan Aku siapkan semua bukti-bukti yang aku ada Pak Erdo. kan nggak perlu lagi buka-buka laptop kayak pada saat Siap. misalnya diminta bukti gitu. Ya siap ya buktinya. Foto-foto kan. Iya, Bang. Disiapkan di satu drive. Jadi begitu dia minta kirim WA gitu. Jadi tidak lagi nak buka laptop cari barangnya. Oke, itu. Makasih, bagus, baik itu. Mungkin perlu disampaikan dan mungkin itu di awal nanti disampaikan. Ketika ditanya tentang prestasi langsung Pak Pajin tunjuk tangan gitu. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung sampai. Ya, itu ya. Cukup ya. Pak Alihan. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Asri Carolina sebagai asesor internal kita yang sudah menyampaikan beberapa poin terkait dengan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor eksternal kita. Mohon maaf Bapak Ibu agak lemas ini karena masang ini ya, kantang kabel. Oke, Pak Rido juga terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu, mahasiswa, alumni, dan stakeholder yang sudah hadir, kami juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada menghasilkan sesuatu yang baik sesuai harapan kita sama-sama.
kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Sama. Ibu Dr. Herun Miswa izin pamit dan Bapak Ibu semuanya. Yuk Emma. Ya, lanjut. Lakimu belum balik, Ma. Kaku Sandra. Sudahlah di rumah. Oh, kata masih di SMA 6. Lupa balik. Sudah. Sudah ya? Pak dia ngomong hari ini anak SMA 6, Bu. Oh. Bendera. Oke, Iya. oke. Banyuasin, besok. Kami sudah Besok. Banyuasin. Iya. Iya. Werda. Silakan. Izin Jam 1. Pak Rido, izin Pak Rido. Boleh Pak Rido. Kak Rido, ya, Izin. keluar Bapak Ibu. Ya. Iya, Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Salam.